Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kutuwa Kabaena yang akan membahas tentang cerita rakyat. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah cerita daripada awalnya Gunung Tinaurima. Gunung Tinaurima ini berada di Kecamatan Rumbia, yaitu di sebelah selatan daripada Kampung Kasipute. Gunung ini kenapa disebutkan Gunung Tinaurima? Ada ceritanya menurut cerita rakyat, yaitu suatu ketika pada zaman dulu ada seorang gadis yang akan dinikahkan oleh orang tuanya. Namun gadis ini sudah juga memiliki pilihan sendiri, tetapi tidak pernah menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia punya pilihan. Namun suatu ketika datanglah pilihan orang tuanya melamar, yang sudah seorang laki-laki yang sudah disukai oleh orang tuanya untuk melamar. Maka lamaran itu diterima oleh orang tuanya, lamaran laki-laki ini. Sedangkan si perempuan ini itu menolak bahwa tidak menerima itu lamaran. Tetapi orang tuanya tetap menerimanya dan untuk dinikahkan. Sejak itu maka Tinaurima sudah dicegah untuk keluar rumah, sudah dijaga di dalam kamar karena menjaga jangan sampai terjadi apa-apa sebelum dia dinikahkan. Jadi hari pernikahan yang telah ditentukan sudah semakin dekat. Jadi Tinaurima semakin dekat daripada waktu untuk pernikahan, maka dia semakin susah. Bukannya semakin senang karena sudah dekat pernikahan, tetapi dia merasa bahwa semakin susah karena pernikahan pilihan orang tuanya sudah hampir tiba. Maka suatu ketika dia putus asa dan mengambil satu tindakan yang fatal. Jadi suatu hari secara diam-diam dia mengambil sebilah pisau dan selembar kain sarung panjang itu, kemudian menutup kepalanya. Sarung itu digunakan untuk tutup kepalanya, kemudian dia membawa pisau. Setelah itu dia keluar rumah dan menuju satu gunung di dekat rumah. Dia berjalan kemudian mendaki sampai di puncak gunung itu. Maka di puncak gunung itulah dia mengakhiri hidupnya di puncak gunung itu dan menggantungkan diri. Dia gantung dirinya sampai meninggal tanpa diketahui oleh orang tuanya. Beberapa saat kemudian orang tua daripada Tinaurima ini memeriksa kamar daripada perempuan ini, sudah tidak ada. Maka dicarilah dia. Setelah dicari di dalam kampung tidak ditemukan, maka mulailah mencari di luar kampung sampai di gunung. Alhasil sampai di gunung maka ditemukanlah Tinaurima sudah tidak bernyawa, sudah menggantungkan diri. Gadis itu karena belum disebut Tinaurima waktu itu, masih gadis karena nama aslinya tidak ada yang ketahui siapa nama aslinya Tinaurima ini. Ini masih kita katakan itu gadis, dia menggantungkan diri. Maka diambillah orang itu, kemudian turun di perkampungan di rumahnya. Jadi
sejak itu gadis itu disebut Tina da Inurima Ako. Artinya Urima itu dalam bahasa Mornene itu adalah sesuatu yang disayangi, yang tidak diharapkan kita kehilangan. Itulah yang namanya Urima. Urima itu Urima Cora. Jadi perempuan yang pergi tanpa dijelaskan, itu namanya Urima. Nah, sejak saat itu gadis itu disebutlah dia Tina Urima. Tina da Inurima Ako, maksudnya Tina da Inurima Ako. Nah, mayat daripada Tina Urima menurut cerita rakyat ini dikuburkan di kaki gunung itu. Dikuburkanlah mayat daripada Tina Urima di gunung itu, di kaki gunung itu, bukan di puncaknya. Karena kalau mau kuburkan di puncaknya berarti dia pikul lagi naik sampai di puncak baru kuburkan. Kebetulan ini rumah daripada Tina Urima adalah di kaki gunung. Di kaki gunung itu. Maka setelah dikafani, dimandikan, maka dikuburkanlah di dekat rumah di kaki gunung itu. Sejak kejadian ini, maka gunung itu disebutlah Gunung Tina Urima. Disebutlah Gunung Tina Urima, dan perempuan yang bunuh diri ini akibat menolak lamaran daripada laki-laki pilihan orang tuanya, sejak itu juga dijuluki bahwa Tina Urima. Nah, begitu juga gunung tempat ia bunuh diri disebutkan juga Gunung Tina Urima. Itulah sebabnya gunung itu disebut Tina Urima. Gunung Tina Urima. Namun gunung itu akhir-akhir ini berubah nama. Gunung itu berganti nama dari Gunung Tina Urima menjadi Gunung Kahar. Menjadi Gunung Kahar sekarang yang dikenal adalah Gunung Kahar. Kenapa disebut Gunung Kahar? Ini ada juga peristiwanya. Jadi munculnya nama-nama sebenarnya itu, semua nama-nama daerah itu, lokasi itu selalu ada peristiwa sampai ada penyebutannya. Tidak langsung disebut saja begitu, ada peristiwa sampai disebut kan tempat itu suatu nama. Jadi Gunung Tina Urima ini berubah nama menjadi Gunung Kahar. Itu sejak tahun 1957. Perubahan nama Gunung Tina Urima menjadi Gunung Kahar. Kenapa tahun 1957? Karena pada tahun 1957 terjadi penyerangan pasukan Kahar Muzakar di gunung itu, menyerang perkampungan Kasipute. Pada waktu itu pasukan gerombolan Kahar Muzakar DITI waktu itu menyerang daripada perkampungan Kasipute karena Kahar Muzakar bertahan di gunung itu, menyerang dari gunung itu, dari Gunung Tina Urima, menyerang Kasipute. Kemudian setelah selesai daripada pertempuran, peperangan penyerangan itu, maka dijuluki lagi gunung itu sebagai Gunung Kahar sampai sekarang. Itulah sebabnya gunung itu disebut Gunung Tina Urima, dan itulah sebabnya berubah nama menjadi Gunung Kahar. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena biasa kita mendengar Gunung Kahar. Ini sebagian orang bilang Gunung Tina Urima. Mana yang benar? Ada yang bilang Gunung Kahar, ada yang bilang Gunung Tina Urima. Padahal ada ceritanya. Karena kebanyakan orang hanya berdebat saja, tapi tidak bisa memberikan keterangan. Tidak bisa memberikan keterangan. Nah, kalau kita ditanya tahun berapa itu? Nah, itu kebanyakan orang kan tidak tahu. Jadi penyerangan daripada pasukan Kahar Muzakar di Kasipute itu terjadi pada tahun 1957. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi untuk sementara cukup sekian dulu. Akan saya bahas lagi sejarah-sejarah, cerita-cerita rakyat lainnya.
Sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.